Assalamualaikum Sobat Toter. Pada edisi ke-7 ini dikisahkan sang superstar dunia, John Lennon. Musisi yang telah banyak memenangi penghargaan ini bisa dibilang sebagai idola lintas negara dan lintas generasi. Oxford Academic menyebut bahwa John Lennon adalah musisi yang mampu mengubah dunia pada era 1960-1970-an. Hanya sayang, di kala tengah asiknya berumah tangga dan berkarya, dia dibunuh oleh penggemarnya sendiri. Siapa John Lennon itu? Bagaimana karir musiknya? Siapa pembunuhnya? Dan apa alasannya membunuh? Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Masih banyak tokoh terbunuh lainnya yang segera tayang. Nama lengkapnya adalah John Winston Lennon, lahir di kota pelabuhan Liverpool, Inggris pada 9 Oktober 1940. Ayahnya bernama Alfred Lennon, seorang pedagang, dan ibunya bernama Julia Stanley yang berjiwa bebas. Ketika John berusia 5 tahun, orang tuanya bercerai dan dia diasuh oleh bibinya yang bernama Mimi Smith. Sejak kecil, John memang suka musik dan main banjo, dan pada saat remaja sudah belajar menciptakan lagu. John menikah pertama kali dengan Cynthia Powell pada tahun 1962, tapi mereka bercerai pada tahun 1968. Mereka dikaruniai seorang putra, Julian Shane Lennon, yang saat ini berprofesi sebagai seniman dan fotografer. Nama John Lennon mulai dikenal publik melalui grup band The Beatles yang dibentuknya pada tahun 1960. The Beatles digawangi bersama 3 personil lainnya, yaitu Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. Single lagu pertamanya, Love Me Do, mampu mencuri perhatian massa dan menapaki tangga lagu top di Inggris. Sejak itu, The Beatles makin menggelegar dan merajai panggung musik di Eropa, Amerika, dan di benua lainnya. Konsernya di Shea Stadium New York yang dihadiri 55.600 penonton tercatat sebagai terbesar dalam sejarah. Album lagu-lagu The Beatles pun memegang rekor penjualan tertinggi sejagat hingga kini, yakni 183 juta kopi. Tidak hanya pada soal musik, Beatlemania muncul dan merambah dunia, merubah mode dan gaya hidup anak muda. By the way, Presiden Soekarno pernah melarang lagu dan model The Beatles karena dianggap sebagai imperialisme budaya. Sobat Toter, popularitas The Beatles yang mengglobal juga melambungkan figur John sebagai lead vokalnya. Sayangnya, pada September 1968, John secara mengejutkan keluar dari grup band terhebat dan melegenda itu. Kabarnya, setelah pernikahan keduanya dengan Yoko Ono pada 20 Maret 1969, John sudah tak fokus lagi di The Beatles. Apalagi pada tahun 1969 itu John bersama The Plastic Ono Band merilis single lagu berjudul Give Peace a Chance. Berapa bulan kemudian, Paul McCartney mengumumkan bahwa pada 10 April 1970, The Beatles resmi bubar. Meskipun The Beatles sudah tiada,
John tetap berkarir di musik bersama istrinya Yoko Ono, seniwati asal Jepang. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak lelaki yang diberi nama Shintaro Ono Lennon. Sobat Toter, pada 9 Oktober 1971, John merilis single lagu Imagine sebagai ekspresi protesnya atas Perang Vietnam. Lagu tersebut meledak di pasar musik dunia sekaligus melambungkan kembali nama besar sang superstar. Lagu itu juga diciptakan saat John dan Ono pindah dan menetap di kota New York sejak tahun 1971. Di kota multiras itu, John memiliki banyak peran, yakni sebagai musisi, suami, ayah, sekaligus aktivis politik. Sebagai aktivis politik, John dikenal sebagai penentang Perang Vietnam dan pendukung perdamaian yang gigih. Karena aktivitas tersebut, Presiden Richard Nixon sering mengancamnya akan mendeportasi John dari Amerika Serikat. Namun sebagai selebriti internasional, John aman untuk tetap tinggal di New York, malah sangat menikmatinya. Pada 8 Desember 1980, John memiliki banyak agenda acara, di antaranya sesi pemotretan, wawancara, rekaman lagu. Ketika hendak pergi dari apartemennya, seorang penggemar Mark David Chapman meminta tanda tangan John. Namun siapa sangka saat John kembali lagi ke apartemen pada malam jam 22.50, Chapman masih menunggu di sana. Secara tiba-tiba dan tanpa ragu lagi, Chapman langsung menembak John dengan pistolnya dari jarak dekat. John tersungkur tak berdaya dan bersimbah darah karena 5 butir peluru telah bersarang di punggungnya. Setelah itu, John dilarikan ke rumah sakit Roosevelt, tapi dia sudah tidak bernyawa lagi dalam perjalanannya. Berita tewasnya John sontak menggemparkan dunia, dan jutaan penggemarnya tentu saja berduka. Sehari setelah wafat, jenazah John dikremasi di pemakanan Ferncliff dan abunya disebar di Taman Center Park, New York. Sobat Toter, soal si pembunuh diketahui sebagai mantan petugas keamanan berusia 25 tahun asal Honolulu, Hawaii. Saat ditangkap polisi, dia ada di lokasi penembakan sambil baca novel yang menginspirasi pembunuhannya. Novel itu berjudul The Catcher in the Rye, karya J.D. Salinger, tentang pengembaraan seorang anak muda yang frustasi. Mark Chapman merupakan penggemar gila John, namun merencanakan pembunuhan berapa bulan lamanya. Alasannya karena dia tidak senang dengan pandangan politik dan agama yang dipegang oleh John. Selain itu, Chapman menginginkan agar dirinya terkenal dan tak ada yang bisa menghentikannya. Akibat perbuatan itu, dia divonis seumur hidup dan hingga saat ini masih berada di dalam penjara. Demikianlah kisah tragis terbunuhnya sang superstar dalam usia masih muda dan masih produktif. Semasa hidupnya, John telah menciptakan banyak lagu hits yang sampai sekarang menjadi lagu legenda.
Sebut saja misalnya Have, Ticket to Ride, Revolution, Strawberry Fields Forever, Girl, Double Fantasy, dan Mother. Bahkan lagu Imagine dan Hey Jude oleh majalah Rolling Stone masuk dalam 8 besar lagu terbaik sepanjang masa. Sementara ada begitu banyak film dan buku yang berkisah perjalanan hidup, karir musik, dan pembunuhan John. Dua film ini yakni In His Life Story dan The Killing of John Lennon kiranya layak untuk ditonton. Terima kasih Sobat Toter. Jangan lewatkan tayangan video edisi ke-8 yang lebih informatif dan seru lagi. Dan jangan lupa nonton video 2 edisi sebelumnya, kisah terbunuhnya Benazir Bhutto dan Munir.